Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan kondisi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam Sabtu, yaitu tepatnya tanggal 4 April 2025, kita bisa berjumpa kembali dalam menyampaikan ilmu hikmah atau menceritakan ilmu hikmah yang salah satu dari bagian yang pernah dibicarakan pada video-video sebelumnya. Namun dalam kesempatan ini saya akan menceritakan apa yang pernah disampaikan oleh seorang ahli wirid sekitar awal tahun 90-an yang lewat. Ada seorang ahli wirid bercerita bahwa ilmu hikmah itu adalah suatu ilmu yang perlu kita miliki untuk membentengi iman dan takwa jiwa dan raga kita dari gangguan-gangguan yang ingin merusak iman dan takwa dan menghancur leburkan atau memberikan suatu yang membahayakan bagi kehidupan kita. Namun di dalam kita mengamalkan ilmu hikmah tersebut, baik ilmu hikmah yang kita pelajari atau kita terima dari tokoh-tokoh NW atau ahli-ahli wirid yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Wathon, karena di dalam organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon itu memiliki cukup banyak ahli wirid. Misalnya kita menerima suatu ilmu hikmah pada salah satu ahli wirid yang ada di organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon, atau misalnya kita melihat ilmu hikmah di dalam sebuah buku, misalnya tentang kelebihan-kelebihan suatu ayat dalam Al-Quran atau doa-doa yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya doa-doa yang ditulis oleh para alim ulama kita yang tergolong waliyyun min awliyaillah. Biasanya para alim ulama kita atau waliyyun min awliyaillah itu mempunyai doa-doa tersendiri yang diijazahkan kepada para muridnya atau pengikutnya atau orang-orang tertentu, sehingga orang yang menerima
doa atau ilmu hikmah tersebut ditulis dalam sebuah kitab atau sebuah buku yang diedarkan kepada masyarakat luas. Kemudian kita menemukannya di dalam buku tersebut. Atau misalnya kita menerima pada orang yang bukan berorganisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon atau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Karena di dalam agama Islam ini atau warga Islam, jamaah Islam itu banyak yang memiliki ilmu-ilmu hikmah yang tentunya dipelajari oleh seorang yang sudah diakui, dipercayai tentang ilmu hikmah yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga orang itu menerima ilmu hikmah tersebut. Namun di sini yang disampaikan oleh seorang ahli wirid tersebut, agar ilmu hikmah itu lebih mantap dan lebih kuat serta lebih hebat kemampuan yang ada dalam ilmu hikmah tersebut, kita harus awali dengan Fatihah hizib yang ada di dalam hizib Nahdlatul Wathon yang jumlahnya 3 Fatihah. Kita sudah maklum sebagai warga besar Nahdlatul Wathon atau warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah tentang 3 Fatihah yang terdapat dalam hizib Nahdlatul Wathon itu. Yang pertama, li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam ila akhir. Kemudian yang kedua, Fatihah li sahibil hizbi Maulana Abul Madaris wal Masajid ila akhir. Dan Fatihah yang ketiga yaitu li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin ila akhir. Nah, itu 3 Fatihah yang terdapat dalam kitab hizib Nahdlatul Wathon dan hizib Nahdlatul Banat. Apabila kita telah menerima ilmu hikmah dari seseorang, maka hendaklah kita awali dengan Fatihah yang 3 itu untuk lebih memperkuat agar lebih mantap, lebih hebat ilmu hikmah yang kita amalkan tersebut. Nah, inilah cuma apa yang pernah saya dengar sekitar tahun awal 90-an yang lewat, untuk kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan agar para generasi Nahdlatul Wathon atau generasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah bisa mengetahui hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.